Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi, mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto. Sebelumnya Denny Siregar menganalisa bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo akan pecah pasca dilantiknya Prabowo. Tapi ada hal yang bikin saya tertarik lebih dari semua peristiwa itu, yaitu bagaimana nantinya hubungan Prabowo jika kelak dia akhirnya dilantik jadi presiden dengan Jokowi yang masih berambisi mengatur-ngatur kabinet seolah gak sudi meninggalkan jabatan yang bikin dia nyaman selama ini. Kita pernah bahas itu dulu ya, bahwa pada pemilu 2024 ini hubungan Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang dibangun hanya berdasarkan mencari keuntungan belaka. Prabowo butuh dukungan Jokowi supaya dia bisa jadi presiden. Sedangkan Jokowi butuh Prabowo supaya anaknya bisa jadi wakil presiden. Dan hubungan yang didasarkan oleh kepentingan pribadi ini biasanya nggak akan pernah permanen. Karena masing-masing pasti mencurigai bahwa salah satu dari mereka akan mencari keuntungan yang lebih. Dan kabar dari dalam istana, memang kedua tokoh ini, Jokowi dan Prabowo, sudah bersiap-siap untuk melepaskan diri. Karena tujuan besar mereka sudah tercapai, yaitu menjadikan Prabowo sebagai presiden. Meski dari luar tampaknya baik-baik saja, tetapi di dalam sebenarnya tidak. Ada ketakutan dari masing-masing mereka bahwa partnernya akan mencurangi. Kita tahulah kalau Jokowi memenangkan Prabowo sebenarnya dalam rangka menyiapkan Gibran anaknya jadi calon presiden di tahun 2029 nanti. Dan Prabowo jelas tidak akan mau karena dia juga berniat untuk menjabat presiden kalau bisa dalam 2 periode. Prabowo tidak ingin membesarkan anak macan di dalam kandangnya sendiri. Dan mengingat track record Jokowi yang bisa dengan tega mengkhianati Megawati, ibu yang membesarkannya sendiri, maka Prabowo juga sudah pasti ambil sikap untuk tidak dimakan Jokowi di kemudian hari. Dan Jokowi juga sudah membangun kekuatan di luar pemerintahan untuk mengimbangi kekuasaan Prabowo nanti. Salah satu kendaraan besar Jokowi yaitu Partai Golkar yang dia bangun juga untuk kendaraan anaknya Gibran ketika akan jadi calon presiden di 2029 nanti.
Jokowi di 5 tahun ke depan dengan Golkarnya kemungkinan akan menggandeng PKB. PKB-nya Caimin? Ya, benar. Tapi isunya nih, Caimin akan disingkirkan dari PKB dan partai itu akan diisi oleh orang-orang Jokowi sehingga Golkar dan PKB akan berjalan bersama di 2029 nanti. Dengan kekuatan besar di parlemen, maka posisi Prabowo sebagai presiden akan tidak maksimal karena setiap kebijakan dia akan dihadang di DPR nanti oleh gabungan Golkar dan PKB-nya Jokowi. Itulah adu domba Denny Siregar terhadap hubungan Prabowo dan Joko Widodo. Disebutkan bahwa nanti akan ada suatu persaingan yang ketat. Di antaranya karena Jokowi tidak rela melepaskan jabatan presiden dan masih enggan ya, dan masih ikut serta dalam sidang kabinet, kata Denny Siregar. Begitulah kalau orang kalah tidak bisa menerima kenyataannya dan akhirnya mengadu domba dua orang ini. Selain Denny Siregar, Rahma Sarita juga mengatakan hal yang serupa begitu ya. Apalagi ada suatu berita di mana Prabowo ogah-ogahan lanjutkan IKN. Ini menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan bagi Rahma Sarita kalau Prabowo dan Jokowi pecah kongsi begitu ya. Beralih berita kedua, ini menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor halus Tempo ini yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya. Meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini. Prabowo baru saja ya Prabowo dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda ya. Setidaknya ini kalau kita lihat secara logika begitu ya, memang pembangunan IKN ini bisa dikatakan tidak masuk akal ya, apalagi jika Prabowo sudah mempunyai program unggulan atau programnya sendiri yaitu makan siang gratis yang juga akan memakan biaya besar pastinya ya. Diprediksi sampai ratusan triliun ya, 100 sampai 200 triliun untuk tahun pertama makan siang gratis. Sementara untuk pembangunan IKN ini bisa sampai 500 triliun dan saat ini sudah hampir 100 triliun ini ya untuk membangun IKN ini, dan itu dananya dari APBN. Bisa dibayangkan jika terus menggunakan dana APBN karena investornya tidak kunjung datang begitu ya. Jika terus menggunakan APBN maka tentu saja akan boncos ini APBN-nya dan Prabowo tidak bisa melaksanakan program-programnya ya. Selain itu memang masalah polemik soal IKN ini dengan Prabowo dan Gibran ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu ya, setidaknya sejak pembahasan RUU DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Di situ dalam draft sebelumnya dikatakan bisa-bisanya ini memang aneh ya, dalam draft RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek ya, karena kan DKI sudah tidak ada diganti daerah khusus Jakarta, maka akan ada Dewan Aglomerasi se-Jabodetabek ini yang memimpin dalam draft tersebut adalah wakil presiden. Ini aneh ya, karena kan sudah jelas wakil presiden itu seharusnya tidak mengemban tugas-tugas strategis, hanya sebagai wakil dari presiden. Tapi ini aneh, draftnya itu berbunyi seperti itu dan ini sempat dibahas ramai. Tapi untungnya tampaknya ini sudah terjadi tarik-menarik dan draft itu dibatalkan dan bunyinya diganti bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek DKJ nanti. Itulah Rahma Sarita yang mau menceritakan atau boleh dikatakan mengatakan bahwa akan terjadi perpecahan antara Prabowo dengan Joko Widodo ya. Kelihatannya girang sekali ya
para pembenci Jokowi ini kalau Prabowo itu pecah kongsi dengan Joko Widodo ya. Kelihatannya kok sangat senang sekali ya. Ya karena tidak mau menerima kekalahan otomatis ya udahlah diadu domba saja ya agar Prabowo dengan Jokowi pecah kongsi begitu ya Mas Bro ya. Pendukung Ganjar yang kalah juga disampaikan juga mengatakan kalau Pak Jokowi akan ya jadi korban pertama Prabowo Subianto ya. Senang sekali kalau Prabowo itu mengkhianati Joko Widodo ya. Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Ya itulah keraguan-keraguan yang diberikan para pendukung Ganjar, pendukung Anies. Rahmat Sarita adalah dukung Anies ya. Ini adalah pendukung Ganjar ya, sekelas Deddy Siregar, cuap-cuap ngomong-ngomong dan sangat ingin kalau Prabowo meninggalkan Joko Widodo begitu ya. Refli Harun juga sama saja ya menginginkan Prabowo dengan Jokowi pecah begitu ya. Sekalian, ini ada berita yang menarik ya, yaitu sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Litbang Kompas, Prabowo efek kalahkan Jokowi efek di Pilgub DKI. Ini soal perang pengaruh, soal perang kekuasaan, soal siapa yang sekarang lebih ditaati, baik oleh massa maupun oleh orang-orang di sekitar kekuasaan, bahkan para penjilat. Nah, rupanya Litbang Kompas paling tidak menemukan fakta Prabowo efek kalahkan Jokowi efek di Pilgub DKI. Bahkan Kaisang itu termasuk yang tidak disukai dalam penelitian Litbang Kompas ya. Itulah Refli Harun yang sangat girang sekali di mana Kompas memberitakan perang pengaruh di mana Jokowi kalah pengaruhnya dengan Prabowo Subianto. Ya kalau lihat di Jakarta memang seperti itu ya, karena basisnya pendukung Prabowo ya di Jakarta adalah pendukungnya Prabowo yang sebagian pindah ke pendukung Anies ya. Memang di Jakarta adalah mayoritas kemudian PKS. Itulah kenapa Jokowi di Jakarta memang kalah, namun demikian di daerah lain di Jawa Tengah menang mutlak. Jadi tidak setiap provinsi semuanya mendukung Joko Widodo ya. Seperti di Sumatera Barat, di Jawa Barat, kemudian di Jakarta memang sebagian besar adalah pendukung PKS, sehingga wajar saja kalau di Jakarta Jokowi kalah ya, kalah survei atau kalah pengaruh ya. Dan para pembenci Jokowi mengatakan kalau Prabowo sudah tidak mau melanjutkan IKN begitu ya. Nah itu kalau saya nggak mau punya target harus selesai 2 tahun lagi dan sebagainya. Mana yang lebih penting, menyelesaikan IKN atau makan siang gratis, Prof? Makan siang itu yang lebih penting untuk saya. Jadi dengan kata lain selesai juga semua ambisi Jokowi untuk membangun IKN. Yang membatalkan itu siapa? Bukan rakyat, tapi rasionalitas APBN. Dan Saudara Juwantono tentu tahu bagaimana pemborosan itu akan terjadi, bahwa akhirnya Prabowo bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tidak lagi ditopang oleh lututnya
Pak Jokowi yang memang rapuh. Ya, kita tidak punya kemewahan untuk menjalankan dua-duanya begitu ya. Dan dia ketika ditanya lebih tegas apakah bagaimana pilihannya. Ya kalau belum mampu jangan berarti jangan dulu bangun gitu. Padahal IKN-nya kan sudah Ya, girang sekali orang-orang yang membenci Pak Jokowi kalau Prabowo tidak akan melanjutkan IKN ya. Kalau menurut saya sih, kalau lingkaran satu, istana, DPR, dan rumah-rumah menteri kan sudah jadi, itu memang menggunakan APBN. Kalau lingkaran kedua itu para investor dong yang bekerja, dan sudah banyak kok yang groundbreaking ya untuk bangunan-bangunan seperti dari BCA, dari Astra dan lain sebagainya. Ya tinggal dibangun saja karena sudah di groundbreaking begitu ya. Namun demikian kegirangan para pembenci Jokowi ini dibantah oleh seorang warga ini. Uncle, ini kan Pak Prabowo mulai merangkul gitu dan banyak juga yang mendekati beliau gitu. Ini format koalisinya nanti gimana, Uncle? Apakah ada yang ditinggal atau gimana, Uncle? Ya, kalau dilihat dari semua sikap, semua perilaku Pak Prabowo sebelum kampanye bahkan sampai hari ini, Pak Prabowo tidak akan meninggalkan siapa-siapa. Pak Prabowo akan menjadi pemimpin dari seluruh kelompok, seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Cuma tempatnya aja berbeda-beda. Sebenarnya tidak semua kemudian mungkin akan diajak dalam pemerintahan. Ada beberapa yang masih memainkan peran di parlemen. Itu juga adalah sebuah peran yang penting. Menjadi kontrol terhadap pemerintahan. Jadi sebenarnya oposisi parlemen itu penting. Nah mungkin PDI tetap ingin bertahan sebagai oposisi di parlemen. Bahkan mungkin lebih bagus juga kalau PKS juga tetap ada oposisi sebagai oposisi di parlemen. Yang nanti bisa memberikan kritik yang konstruktif, bisa bersikap yang memberi alternatif gagasan dari parlemen sebenarnya. Nah, apabila secara politik sebenarnya buat Pak Prabowo akan lebih menguntungkan sebenarnya apabila menyisakan kekuatan oposisi yang masih signifikan. Jadi bukan hanya satu partai tapi dua partai misalnya, PDI dan PKS. Sehingga akhirnya paling nggak akhirnya masukan dari kaum oposisi itu jadi lebih beragam. Tidak hanya satu perspektif. Jadi kalau misalnya hanya PDI yang jadi oposisi, maka kritiknya hanya datang dari PDI. Nah, tapi kalau PKS juga jadi oposisi, kritik juga akan datang dari PKS. Dan ini akan memperkaya masukan, input bagi pemerintah untuk memperbaiki hal-hal yang disampaikan itu tadi. Saya kira itu. Uncle. Ini memang luar biasa ya, pengamat politik ya. Kalau Prabowo tidak akan meninggalkan Pak Jokowi ya, dan pada kenyataannya memang Indonesia diperlukan oposisi dan menyisakan dua partai yakni PDIP dan PKS yang akan bertindak atau bertempat di oposisi untuk menyeimbangkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo Gibran.